TikTok beberapa nabi palsu yang tercatat dan ajaran-ajarannya. Sudah sangat jelas perbedaan nabi palsu dengan nabi yang diutus oleh Tuhan, bahwa dulu di dalam Alkitab itu ada sekolah nabi yang dituliskan dalam Perjanjian Lama, dan selain itu Alkitab juga mencatat bahwa ada nabi palsu dalam sejarah kuno. Maksudnya sejarah Israel, bukan sejarah Arab. Karena kalaupun ada sekolah nabi, ya tentu saja beliau sallallahu alaihi wasallam bin Cabulullah tidak mungkin akan buta huruf. Hingga di Perjanjian Baru nabi-nabi itu diajar, utusan-utusan Tuhan Yesus itu adalah orang-orang terpelajar. Apakah benar nabi palsu merupakan salah satu tanda akhir zaman? Lalu apa yang Alkitab sampaikan mengenai nabi palsu? Dan bagaimana caranya membedakan nabi palsu dan nabi Tuhan yang benar? Kita terusik untuk video kali ini, live saya kali ini, dengan pernyataan seorang tokoh narapidana. Saya kalau mau debat dengan pendeta, saya akan tanya, antum sudah sunat atau belum? Kenapa Bapak tanya begitu? Karena Tuhanmu di dalam Bible sendiri disunat, bukan dibaptis, tapi disunat. Mana yang lebih Anda percaya, dibaptis atau disunat? Semua kata-kata yang disampaikan oleh Allah Rabbul Alamin, Tuhan Sang Pencipta, terungkap dalam ucapan dan kata-kata dari para nabi. Lalu tanya kepada orang Kristen, adakah satu nabi saja yang pernah dibaptis? Kalau pertanyaan ini yang ditanya kepada pendeta, saya yakin debat itu akan selesai dalam tempo 1 menit. Itu baru yang termudah. Dan kalau terjadi perdebatan, saya tidak akan membawa secuil kertas pun dalam meja debat. Silakan kau para pembohong ahli kitab, pendeta, kau bawa kitabmu 1 kontainer, riwayat sedetil mungkin tentang orang yang bernama Isa Al-Masih, Joshua Al-Masyiah. Hafal betul sana. In Selena's beautiful light. Yang bohong kamu, itu orang-orang yang percaya kepada kitab suci kamu itu. Tetapi Yahya, kamu harus ingat lagi ya, kamu terlampau banyak bohong. Saya sudah melihat betapa banyaknya kebohongan dan jualan kamu. Apalagi ngomong tentang sunat, kamu nanya tentang sunat. Saya tanya, di mana perintah di dalam Al-Quran sunat? Nggak ada sepotong ayat pun. Ini adalah masalah besar yang didiskusikan, yang dibicarakan dengan Muslim. Jadi tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran perintah sunat atau contoh sunat. Atau siapa yang diceritakan dalam Al-Quran nabi-nabi itu yang disunat? Enggak ada. Enggak ada, saudara Yahya Waloni. Siapa yang Anda maksud disunat? Yang kedua, kalau ada bahwa Nabi Muhammad itu disunat, dia benar-benar disunat, ada bukti dia disunat, nggak ada cerita satu pun. Bahkan kata-kata Muhammad tentang sunat itu sendiri, apakah Nabi Muhammad itu disunat, juga tidak ketemu. Atau kesaksian istrinya justru tutup buku semuanya. Muhammad sendiri mengatakan ketika ditanya tentang sunat, saya sudah disunat sejak dalam perut ibuku. Ini juga cerita bohong yang tidak bisa dipercaya. Dia katanya sudah disunat dalam perut ibunya. Ya nggak bisa dipercaya. Terus kuluknya itu dibuang kemana sama malaikat? Halusinasi semuanya. Kamu tidak akan bisa menunjukkan bukti itu, Yahya. Apalagi kalau debat dengan saya. Ya minta ampun deh.
oh katanya rungkat dalam 1 menit. Dan saya kalau ada kita berdebat, 1 potong kertas pun saya tidak akan bawa. Yahya. Sama dengan Zuma, modal besar ngomong, modal meyakinkan. Ya tapi cocok untuk jualan kayak kamu itu. Jualan omong tanpa produk. Hanya gambar doang. Isinya nggak ada ya. Nah inilah nabi-nabi palsu, ulama-ulama palsu, kiai-kiai palsu. Tentu saja waktu di Islam, di Kristennya dia pendeta palsu. Ngaku saya adalah rektor UKIP Papua. Ngaku-ngaku begitu mah bisa-bisa aja. Ternyata ditelusuri dia tidak pernah merujuk kepada dia rektor kah atau dosen kah. Nggak ada yang membuktikannya itu. Jadi modal congorisasi Yahya Waloni. Nabi-nabi dalam Alkitab, kita kembali kepada judul, adalah seseorang yang menerima wahyu dari Tuhan untuk disampaikan kepada umat manusia. Wahyu tersebut bisa berupa penglihatan maupun suara audible. Tujuan dari pesan yang disampaikan ialah agar manusia itu bertobat dan hidup di jalan kebenaran sesuai dengan kehendak Allah. Tugas Nabi yang menegur dan membangun orang yang hidup kudus agar dia benar-benar menemukan dan mempunyai keturunan yang bagus-bagus di masa yang akan datang. Membangun orang untuk hidup kudus dan ia tidak mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Kebanyakan nabi yang disampaikan dalam Alkitab ialah nabi laki-laki. Meskipun begitu ada juga nabi perempuan, nabiah, yang bertugas di Israel yang biasa disebut nabiah tadi. Seperti Nabi Hana waktu zaman kedatangan Yesus itu, Hana itu sampai umur 85 tahun ada di rumah Tuhan. Ya kalau dihitung-hitung omongan Yahya Waloni, dia itu adalah nabi palsu. Itu. Kalau Yahya Waloni mengaku-ngaku nabi, pasti palsu. Cara berbicaranya, dan dia hidup untuk mencari keuntungan pribadi. Sebab kalau dia ada di tengah-tengah orang Kristen, dia tidak bisa khutbah dengan model begitu karena tidak berdata, tidak ada ayat yang harus dia sampaikan kecuali provokasi tentang kepribadian dan kesombongan dia agar mencapai titik dia adalah seorang pendeta yang hebat. Yang nggak kena dalam Kristen model begitu. Khutbah-khutbah saya aja tidak bisa saya tampilkan tanpa merujuk kepada kebenaran firman Tuhan. Atau kalau saya mengungkapkan isi-isi Al-Quran di dalam penjelasan-penjelasan saya, itu adalah merujuk kepada kitab suci, itu salah. Oh, apalagi kalau saya mengatakan bahwa amit-amit 300 hapuskan simpul-simpul gombal-gambul luku suntur ayat-ayat yang membawa malapetaka bangsa-bangsa. Gitu. Kalau saya pakai bukti. Saudara, pada dasarnya adalah seorang manusia biasa, itu nabi. Seperti kita, bedanya mereka memiliki otoritas dari Allah. Apapun pesan atau suara yang mereka terima atau dengar dari Allah, maka pesan itu harus disampaikan, baik itu yang bersifat tidak enak didengar atau sebaliknya menyakitkan. Nah, nabi-nabi itu dia pada prinsipnya tidak pernah keluar daripada sifat-sifat kenabiannya dan tidak pernah keluar daripada kejujuran. Intinya membela kebenaran dan menegakkan keadilan. Maka nabi-nabi itu banyak dimusuhi, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Bahkan nabi itu tidak mendekatkan diri pada pusat kekuasaan.
dan Nabi selalu menegur raja-raja pada zaman itu. Israel kuno misalnya Daud di sana ada Nabi Nathan yang selalu dimintai nasihat oleh Daud sendiri. Bahkan ketika Nathan mengatakan Daud, dia gemetar tersungkur seperti nggak punya tulang ketika diceritakan oleh Daud, oleh Nathan. Di zaman Israel kuno ada sekolah di mana para nabi menjadi pengajar dan murid-muridnya dinamakan rombongan nabi atau kumpulan nabi. Rujukan paling awal tentang sekolah itu ialah didirikan oleh Samuel di Gibea dan Nayot yang disebut dalam 1 Samuel 10 ayat 10 dan 1 Samuel 19 ayat 20. Itu contoh, saya tidak membacakan ayatnya. Selain itu ada kemungkinan bahwa nabi-nabi yang disembunyikan Obadya dari Izbel adalah murid-murid dari sekolah itu, yaitu sekolah para nabi. Selain nabi di Gebea dan Nayot, 2 Raja-Raja 2 ayat 3 dan 5 juga menyebutkan bahwa ada rombongan nabi di Betel dan di Yeriko. Bahkan saat berada di berada di Gilgal, dituliskan juga bahwa para nabi-nabi makan bersama-sama di sana. 2 Raja-Raja 4 ayat 38 sampai 44. Sementara itu 2 Raja-Raja 6 ayat 1 sampai 4 menuliskan bahwa ada upaya rombongan para nabi untuk membangun tempat tinggal mereka. Nabi palsu dan pengajarnya sejatinya nabi diutus atas kehendak Allah, namun ada juga yang bukan berasal dari ajaran Tuhan, di mana Alkitab menyebut mereka dengan sebutan nabi-nabi palsu. Nah, modelnya, contohnya itu Yahya Waloni tadi, cara ngomongnya gitu. Jadi kita bisa membedakan apakah dia itu benar atau tidak. Kenapa? Karena dia hanya takut tidak bisa makan di Kristen, di Papua. Dia mau menjadi tokoh nasional tidak bisa. Cara satu-satunya adalah jadi mu'alaf. Karena kalau sudah jadi mu'alaf, ya dengan sendirinya terkenal, sangat terkenal. Walaupun banyak bohongnya sekarang ini. Itu contoh, saudara-saudara. Karena ketika dia ditangkap dulu oleh polisi, kenapa Bapak khutbah kontroversial begitu? Apa jawab Yahya Waloni di videonya? Bapak kan tahu betapa besar beratnya perjuangan di Jakarta itu untuk mendatangkan dan mendapatkan makan minum dan hidup yang layak di Jakarta. Makanya dia harus menyampaikan khutbah-khutbah nabi palsu. Saudara, nabi palsu itu memberikan isi dan nasihat yang dapat menyesatkan manusia dan bertentangan dengan kebenaran yang sesungguhnya. Para nabi palsu ini bertindak layaknya sebagai nabi yang benar dan menganggap dirinya diutus oleh Tuhan. Keberadaan mereka yang dituliskan dalam Alkitab juga kerap. Shalom teman-teman semuanya. Apa kabar? Sampurasun. Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu dan panjang umur dan dimudahkan rezekinya, amin. Teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya atas dukungannya untuk channel ini yang telah membantu mensubscribe, men-like ataupun share. Saya ucapkan hatur nuhun, dan bagi yang belum subscribe, mohon dukungannya ya, dibantu di subscribe supaya saya terus semangat, dan harap ditonton sampai selesai ya, supaya apa yang disampaikan tidak ada kesalahpahaman. Oke, terima kasih, selamat menyaksikan kembali. Berkonfrontasi dengan nabi-nabi Tuhan yang benar, seperti kisah Nabi Elia dan 450 nabi Baal, dan dihabisi semua oleh Elia, nabi-nabi Baal itu. Melalui Musa, Allah telah memperingatkan adanya para nabi palsu, di mana mereka mengangkat dirinya sendiri sebagai nabi dan menyampaikan nubuatan-nubuatan palsu dan
persis saya bayangkan bahwa setelah saya membaca ayat-ayat tentang nabi palsu, ya seperti Yahya Walloni ngomong seperti itu, bernubuat palsu. Nabi palsu juga mempunyai mukjizat palsu, misalnya Matius 24 ayat 24, dia membawa tanda-tanda heran ajaib tetapi semuanya itu palsu dan mendatangkan malapetaka bagi bangsa. Nabi palsu dapat saja melakukan mukjizat, tetapi mukjizat yang mereka lakukan tidak datang dari Tuhan. Mereka juga datang melakukan itu dengan sihir-sihirnya yang juga dapat menipu lewat umat manusia. Nyata sekali bagaimana nabi palsu itu muncul di tengah-tengah masyarakat, saudara-saudara. Jadi intinya nabi palsu itu pengajarannya palsu, membuat nubuatan palsu dan bohong. Oleh karena itu, saudara-saudara, di dalam pemahaman saya setelah saya membaca seluruh Alkitab itu, ciri-ciri nabi palsu itu, ataupun seorang nabi itu harus jelas. Satu, seorang nabi harus mempunyai dan membawa mukjizat-mukjizat. Ya, apa saja, menyembuhkan orang, orang buta melihat, orang tuli menjadi mendengar, orang lumpuh bisa berjalan. Itu namanya mukjizat, yaitu tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib. Orang mati hidup kembali. Sedangkan kalau kita arahkan kepada Nabi Muhammad, semuanya dia tidak punya mukjizat. Apa mukjizatnya? Kata mereka, mukjizat Muhammad adalah Al-Quran. Kitab suci itu bukan mukjizat. Masa Al-Quran yang banyak kontradiksi itu, apalagi saya meminta 300 untuk dihapuskan, itu bukan mukjizat. Kenapa? Karena bertentangan dengan sifat-sifat Allah yang maha baik. Di sana khairul makirin, nabi yang penuh, Allah yang penuh tipu daya, dia maha menipu. Ini ajaran dari kitab suci itu. Kalau mengatakan bahwa Al-Quran itu mukjizat, mukjizat membelah bulan, kapan bulan dibelah dan siapa, bagaimana, apa fungsinya membelah bulan bagi manusia? Apakah karena Musa membelah laut lalu Nabi itu membelah bulan? Ini juga pertanyaan yang besar, karena tidak ada saksi yang melihat. Tidak ada satu manusia pun yang menyaksikan bulan dibelah oleh Nabi Muhammad waktu itu. Itu kan hanya cerita tentang surat Al-Qamar. Kalau itu yang dikatakan mukjizat. Misalnya surat Al-Infitar, idza sama'un fatarat, apabila langit terbelah, idza sama'un fatarat wa idzal kawakibun tatharat, dan apabila bintang berjatuhan, komet berjatuhan, nah, itu kan itu fenomena alam, bukan mukjizat. Idza sama'un fatarat wa idzal kawakibun tatharat wa idzal biharu fujirat, apabila terjadi tsunami. Masa tsunami Aceh itu mukjizat Nabi Muhammad? Tsunami itu terjadi karena di laut itu ada gempa ataupun ada lempengan laut yang patah, lalu terjadilah gelombang di dalam laut itu meluap, lalu air yang besar itu menutup daratan. Itu tsunami, itu fenomena alam. Itu terjadi dalam dugaan-dugaan dan perkiraan yang tidak bisa ditentukan oleh manusia. Peristiwa alam. Wa idzal quburu bu'thirat, apabila kubur-kubur itu dibongkar, alimat nafsumma, itu bukan mukjizat. Kapan itu kubur dibongkar? Itu Satpol PP yang membongkarnya, Yahya. Jadi nabi palsu itu mengajak orang lain untuk menyembah Allah yang lain. Itulah nabi palsu. Kamu keluar dan meninggalkan Yesus Kristus, kamu nabi palsu.
kamu berbohong, hei Yahya. Dia harus bermujizat. Ya, kemudian dia ada nabi lain yang menyaksikan kenabiannya dan harus ditahbiskan oleh nabi yang lain bahwa dia itu nabi. Lah Muhammad tidak ada yang menyaksikan kenabiannya dan tidak ada yang mentahbiskan kenabiannya. Hanya kata-kata. Setelah dia menceritakan, dia ketakutan, gemetar, pulang dari Gua Hira, datang kepada istrinya, kemudian dia masuk di dalam ini BH-nya, di dalam celananya Khadijah. Dia pura-pura melihat malaikat. Kemudian Khadijah membuka pahanya, apakah kamu masih lihat? Dia bilang, enggak ada lagi. Berarti itu malaikat, karena malaikat tidak berani melihat paha wanita. Dari mana dasarnya melihat paha itu adalah malaikat atau bukan? Sebab kalau jin atau setan itu melihat paha wanita tidak akan lari. Enggak ada cerita itu untuk mengkonfirmasi seorang nabi. Enggak ada cerita itu satupun. Dan itu Anda harus paham itu, saudara-saudara. Pernyataan-pernyataan saya inilah yang membuat mereka kepanasan ketika saya membongkar. Bermujizat. Kemudian Nabi itu harus bernubuat. Tidak ada satu Nabi pun yang menubuatkan kedatangan Muhammad kecuali mereka sendiri yang membuat pernyataan disclaimer sendiri bahwa di dalam Alkitab sudah ada nama Nabi Muhammad. Mereka mengais-ngais, buka-buka Alkitab. Oh ini loh ayatnya bahwa Muhammad itu Nabi. Kemudian ditujukan Yesaya 29 ayat 13. Ayat 12-nya ketika diberi untuk membaca, dia bilang, saya tidak bisa membaca. Itu bukan untuk Nabi Muhammad, tentang orang-orang yang tidak mau belajar, yang buta huruf. Itu kan gak mau belajar, sehingga tidak bisa mendapatkan konfirmasi yang benar tentang apa yang disampaikan kepada Muhammad. Al-Quran itu nggak bisa dikonfirmasi. Loh, nabinya sendiri buta huruf. Jadi seorang nabi harus bernubuat. Dan nyata sekali seluruh nubuat Muhammad itu meleset dan tidak ada kebenaran sedikit pun. Kalaupun ada nubuatan Muhammad, itu semua pembelaan dari umatnya yang setelah belajar Alkitab lalu membuka tafsir mereka. Ini loh hadisnya. Hadis itu muncul 250 tahun kemudian setelah dia meninggal, baru ada hadis sekarang ini. Masa dari gua selangkangan keluar nabi, jadi nabi, keluar gua langsung jadi nabi? Enak banget. Nabi menikahi wanita 2 orang sekaligus dalam 1 hari. Enak banget jadi nabi kayak begitu. Gua juga senang. Maka di dalam Ulangan 13 ayat 1 dan 3 dituliskan bahwa jika ada seorang nabi yang memberitahukan atau tanda-tanda mukjizat yang kemudian membujuk orang lain untuk mengikuti Allah lain dan bukan Allah yang benar, maka janganlah mendengarkan perkataan nabi tersebut, sebab jelaslah bahwa ia adalah nabi palsu. Orang-orang yang cinta Tuhan Yesus, yang sudah jelas memberikan pemahaman yang benar lalu meninggalkan Yesus Kristus, masuk kepada agama itu, dia benar-benar kafir. Karena di dalam Al-Quran sendiri menghina orang Kristen yang masuk Islam. Al-Ma'idah 47, hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara berdasarkan Injil, dan barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan Allah di dalamnya, maka mereka adalah orang-orang fasik. Orang fasik itu adalah orang yang lebih jahat daripada kafir. Itu fasik. Dan itu nabi palsu.
nabi palsu menyangkal dan tidak mengakui Tuhan Yesus Kristus. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 1 dan 3 dikatakan, saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Nabi-nabi palsu tidak mengakui Tuhan Yesus Kristus, tapi mereka akan menyangkalnya. Dan itulah contoh-contoh yang diberikan, contoh-contoh yang ditampilkan, apa yang sudah mereka pahami, seperti Kainama, seperti Yahya Waloni, Felix Yao, Don Ditang, itu semua menentang ketuhanan Yesus Kristus dan menyangkal. Menyangkal itu ya tidak percaya langsung begitu saja. Perkataan nabi palsu tidak berasal dari Allah. Dalam Ulangan 18 ayat 20 menjelaskan bahwa nabi palsu dengan lancang menyampaikan sesuatu dalam nama Bismillah, padahal Allah tidak memerintahkannya, atau bahkan nabi palsu itu secara langsung mengaku berbicara atas nama Allah, Allah lain. Bibir saya pecah-pecah, saudara-saudara. Ini tanda-tanda saribaban. Jadi dari buahnya lah hidupnya dapat kita mengenali nabi-nabi palsu, apakah berasal dari Allah atau dari iblis jahat. Yang berasal dari Allah akan menghasilkan buah-buah roh. Sebaliknya, jika tidak berasal dari Allah, akan membuat kita tersesat dan semakin menjauh dari Allah, yaitu menyembah dijengkang-jengking 5 kali sehari, padahal tidak ada perintah sholat 5 waktu di dalam kitab sucinya. Dan muncullah penjelasan-penjelasan yang aneh-aneh yang dikumpul-kumpulkan. Oh, ini hadis palsu, ini hadis asa, ini hadis soheh. Yang hadis soheh saja gak dipercaya sama muslim sekarang dalam debat-debat di YouTube maupun di TikTok. Nggak bisa dipercaya semuanya, saudara-saudara. Wah, lalu dia bilang bahwa Muhammad tidak pernah bersendawa, gelegaan nggak pernah. Muhammad tidak pernah kentut, Muhammad tidak pernah menguap. Wah, nggak ada. Ini cerita halusinasi. Dia katanya, innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Sesungguhnya aku ini adalah manusia biasa, tetapi aku mendapat wahyu. Wahyunya komprang-kampreng. Wahyunya saling bertentangan, kontradiksi antara satu dengan yang lain. Lalu dikatakan dalam An-Nisa, andainya Al-Quran ini bukan berdasarkan datang dari Allah, maka mereka akan mendapatkan, menemukan kontradiksi-kontradiksi di dalamnya. 1000 kontradiksi saya sudah temukan. Saya sudah menulis bukunya. Betapa banyaknya kekacauan ajaran itu. Katanya begini, hadisnya begini, Qur'annya begini, sababun nuzulnya begini, sebab-sebab ayat itu turun. Jadi sababun nuzul, asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Dia itu gampang sekali turun wahyu ketika masalah cewek. Ketika dia kepingin dengan kawin sama bocil, anak kecil 6 tahun, dia lamar dan menikah ketika Aisyah umur 6 tahun. Turun ayat, turun hadis. Dibuatlah cerita halusinasi bahwa Allah sudah menjodohkan saya dengan Aisyah. Lalu dia menerima sutra hijau wajah Aisyah untuk menjadi istrinya. Menikahlah dalam usia 6 tahun. Dia lamar. Begitu melamar, Abu Bakar berkata, kita kan saudara. Iya, kita saudara dalam agama, dalam Islam. Tetapi Aisyah halal bagiku. Lalu disampaikanlah kepada istrinya Abu Bakar, Muhammad melamar anak kita, putri kita. Bilang putri kita masih kecil. Lalu jawab Muhammad,
Iya, dia masih kecil, saya tahu. Tetapi kan ini kan bisa. Akhirnya intinya saudara-saudara, mereka tidak punya alasan untuk menolak lamaran Nabi Muhammad. Nah, kalau ditanya ini yang gila ini nabinya atau Abu Bakar dan suami istri itu? Kalau Aisyah kan masih kecil, masih boneka-bonekaan. Ayun ayun Siti Aisyah mandi di kali rambutnya basah, tidak sembahyang tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Jadi dia masih main ayun-ayunan. Ketika dijemput untuk duduk sandingan dengan Nabi itu, duduk sandingannya ya sebelah kiri duduk. Aisyah sebelah kiri, Muhammad duduk sebagai pengantin baru. Itu dari ini saja, dari cerita ini saja nggak mungkin dia itu nabi sungguh-sungguh nabi. Pasti dia adalah nabi palsu. Dan seorang nabi itu harus dari Bani Israel. Muhammad bukan nabi dari Israel. Muhammad turunan Arab. Muhammad itu tidak jelas. Tapi keyakinan ini sudah menyebar ke seluruh dunia dan pengikutnya sudah 1,5 miliar manusia percaya dengan Nabi Arab ini. Dan kalau disinggung nabinya, saudara-saudara, tidak ada yang menyakitkan hati kecuali menyinggung nabi. Di dalam banyak episode perkawinan dia, bahkan saya menulis 10 perkawinan kontroversial Muhammad. Dan tentu saja saya akan menceritakan yang pertama Khadijah, yang kedua perkawinannya dengan Aisyah bocil, dinikahin pada umur 9 tahun, tetapi dicoba-coba nggak masuk, maka diusahakan terus. Jadi hanya meraba-raba bagian kemaluan Aisyah ketika umur 6 tahun sampai 9 tahun ini sudah sah menjadi istri. Tetapi ada 3 tahun dia menunggu gede dulu umur 9 tahun, barulah dinikahi, ditidurin sebagai suami istri di usia 9 tahun. Tetapi Aisyah menceritakan apa yang dilakukan oleh Nabi ketika dia datang untuk melawat dia, dan giliran Aisyah, Muhammad menaruh kemaluan di atas paha Aisyah di hadis-hadisnya itu. Ya tentu saja saya nggak membuka hadisnya lalu saya membacakan kepada saudara-saudara, kecuali saya akan membahas khusus tentang perkawinan Aisyah dengan Muhammad. Saya sudah menulis bukunya. Buku yang paling mengerikan itu, saudara-saudara, yang dikatakan oleh Situmorang, ini buku sangat berbahaya, tidak boleh dibaca. 150 muslim masuk Kristen tiap bulan. Entah benar atau tidaknya, pokoknya mereka kalau ngomongin agama, ustadz ini jangan percaya data-datanya. Oh, kata Insan Moko Ginta, 1,5 juta muslim masuk ke Kristen setiap tahun, kata dia gitu. Biarin aja lah, nggak penting bagi saya. Yang penting itu saya menjelaskan kebenaran ini, membongkar yang palsu. Membongkar kepalsuan ini asik juga. Apalagi harus dari pemahaman saya. Artinya saya sudah menguasai ajaran Islam itu, sehingga seorang kiai pun tidak berani membantah setiap kata-kata saya. Itu silakan. Jadi komentar ini, berikan komentar tentang nabi palsu ini, ataupun kasih tanda-tandanya kepada saya. Jadi dari buahnya lah kita tahu nabi itu benar atau tidak. Tetapi dari pelaksanaan seluruh kitab suci dan ajaran-ajaran hadis-hadisnya telah membuat belahan bumi menjadi terpuruk karena mengikuti agama itu.
keributan yang tidak pernah berhenti, dan kebencian antar manusia muncul terus. Tidak ada rasanya hidup ini toleransi dan damai kecuali yang sudah disebarkan dan disampaikan lewat dakwah mereka. Apakah berasal dari Allah atau istri iblis yang jahat? Jadi menjauhkan kita dari pengertian yang benar. Jadi ciri-ciri nabi palsu itu tidak memiliki panggilan dari Tuhan, menyampaikan nubuatan-nubuatan berdasarkan kehendak sendiri dan menipu orang lain. Dan berapa tipuan yang dilakukan oleh nabinya itu. Surat ke-59 ayat 7. Bahkan ada harta rampasan fa'i yang didapat oleh nabi dari kota ke kota, maka itu untuk Allah 5%, untuk Muhammad 5%, fakir miskin, dan juga untuk ini, untuk pemiliknya itu yang melakukan perampasan, menipu orang lain. Nabi palsu juga dapat berpura-pura sebagai anak domba, namun berbicara sebagai naga iblis. Mereka biasanya bekerja untuk antikris dan tidak berdasarkan nubuatnya pada firman Allah. Ya, nabi-nabi itu tidak memiliki panggilan dari Tuhan. Nabi palsu tidak menerima wahyu atau panggilan dari Allah untuk menjadi nabi. Mereka mungkin hanya membuat klaim-klaim palsu tentang kemampuan bernubuat ataupun berbicara untuk Allah. Bagaimana dia bisa menceritakan bahwa tadi malam saya melakukan perjalanan, sorenya itu saya dijemput oleh Jibril memakai buraq, dan kecepatannya minal masjidil harama ilal masjidil aqsa alladzi barakna fiha. Jadi dia naik buraq itu, Jibril Muhammad duduk di depan, kemudian Jibril itu datang di belakang dari kecepatan lebih dari 10 kali kecepatan cahaya, naik buraq tanpa helm dan tanpa tabung oksigen. Ya pasti matilah, dan itu tidak ada satupun yang menyaksikannya. Kebohongan semacam itu. Jadi dia berbicara untuk Allah. Disampaikan nubuat berdasarkan kehendak sendiri. Nabi palsu menyampaikan nubuat berdasarkan hikmat dan dorongan kehendak diri sendiri, bukan berdasarkan firman Allah. Mereka mungkin membuat nubuat yang menyesatkan atau tidak masuk akal. Kemudian dari Masjidil Haram naik ke langit, shoot. Di langit pertama ketuk pintu. Siapa? Jibril. Kamu datang dengan siapa? Mama. Apakah dia sudah diangkat jadi nabi? Sudah. Masuk. Ketemu Adam alaihissalam. Saya nggak tahu ya pintunya itu kok pakai ketuk segala, diketuk tok 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 tok. Di mana sih pintu langit itu? Ya kalau pintu langit itu hanya istilah kiasan-kiasan. Nah ini jelas sekali diketok tok 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 tok. Siapa? Jibril. Siapa yang bersama dengan kamu? Mama. Apakah dia sudah diangkat jadi nabi? Sudah. Masuk. Ketemu Nabi Adam. Jadi Muhammad itu sudah ketemu Adam, wajahnya. Langit ketiga ketemu Yesus Kristus, Isa Al-Masih. Langit kelima ketemu dengan Musa. Langit ketujuh ketemu Abraham, Ibrahim, wa Musa. Pintar ngarangnya ini loh. Wah, saya nggak sampai pikir gitu. Dan menunggang kendaraan yang begitu cepat, kecepatan cahaya 10 kali kalau saya hitung. Sebab untuk sampai kepada langit tertinggi itu minimal memerlukan 5.000 kecepatan cahaya untuk sampai ke sana. Ini Muhammad dalam waktu kurang dari semalam. Dan ada cerita kesaksian dari Ummu Hani, kakak iparnya Muhammad. Bukan kakak ipar, keponakan yang membuat Muhammad cinta pertamanya itu sama Ummu Hani, saudara sepupunya.
Tapi Abu Thalib tidak menikahkan Muhammad dengan Hani. Nah, kesaksian Hani bahwa malam Isra Mi'rajnya itu Muhammad tidur di samping dia, alias malamnya nunggang janda Hani itu. Oh, yang bersaksi itu Hani gitu. Kemudian Nabi palsu suka menipu orang lain, sering menipu orang dengan kebohongan, ramalan kosong, dan tipu daya. Itu ditemukan semua di dalam cerita Muhammad. Mereka mungkin menggunakan kebohongan dan manipulasi untuk mendapatkan pengikut atau keuntungan pribadi. Sampai katanya menerima ayat-ayat untuk mengusir orang-orang dari kota Madinah, mengambil hartanya, mengambil istrinya, dan dia selalu kalau dalam peperangan itu dia pasti mendapat jarahan wanita, dan dia bisa memilih yang tercantik di antara mantan-mantan istri orang yang sudah dimatiinnya itu. Ngeri ya. Kemudian dia berpura-pura seperti anak domba. Di dalam Alkitab, Nabi palsu digambarkan sebagai orang yang berpura-pura seperti anak domba, namun berbicara seperti naga atau iblis. Ini menunjukkan kepalsuan mereka karena mereka berusaha untuk meniru Kristus tetapi menyebarkan kebohongan dan tipu daya. Bekerja untuk antikris. Nabi palsu sering bekerja untuk antikris dan bukan untuk Allah. Mereka menggunakan kekuasaan antikris untuk mencapai tujuan mereka. Menolak, misalnya Yesus itu diserupakan, yang disalib itu wa ma qataluhu wa ma salabuhu, surat keempat ayat 157. Mereka tidak menyalibkannya dan mereka tidak membun-bunnya, akan tetapi orang yang diserupakan. Semua para mufassir bahwa yang dipalsukan itu adalah yang diserupakan dengan Yudas Iskariot. Nggak ada ayatnya, nggak ada penjelasannya, jadi dibuat terkatung-katung. Ini pemahaman sudah berabad-abad bahwa yang diserupakan itu adalah Yudas Iskariot. Muncul lagi berita baru, cerita baru. Jadi tidak berdasar kepada firman Tuhan, firman Allah. Nabi palsu tidak mendasarkan semua nubuatannya pada firman Allah, tetapi mungkin pada hikmatnya sendiri. Dan mengaku nabi, dan ada beberapa orang yang bersejarah yang pernah mengaku sebagai nabi, seperti Al-Aswad Al-Ansi, Tulaihah bin Khuwailid, Al-Asadi, Musailama Al-Kadzab, dan seterusnya, mengaku-ngaku nabi. Nah, kalau Musailama Al-Kadzab itu adalah seorang penyair, dan salah satu ayat Al-Quran yang dibisikkan oleh Musailama itu adalah Al-Fil, surat gajah. Al-Fil, ilfil, hilang, fil, hilang rasa dengan cinta. Dengan memahami ciri-ciri nabi palsu, ya kita akan waspada. Tentu saja kita akan mengikutinya. Ini pendeta benar atau enggak? Ini pendeta palsu enggak? Kita bisa melihat dari apa yang diajarkan dalam Alkitab untuk melihat ciri-ciri nabi palsu itu, saudara. Yang tampil di medsos, Anda akan tahu semua siapa sebenarnya mereka ini, para penipu-penipu ini. Nah, orang-orang yang main di YouTube, yang main di TikTok, ketahuan semua, saudara-saudara. Yang punya tujuan-tujuan inti, akhirnya kan kebongkar semua. Kalau saya, Anda silakan. Nah, saldo pelayanan saya di Indonesia tinggal 39 juta sekarang ini. Saya tanya kemarin bendahara yang punya ini BCA di channel ini.
39 juta saya suruh kirim ke sini gitu. Ya termasuk saya minta membelikan obat-obat, jamu itu ya jaga mulut. Nah ini obatnya. Kok saya tampilkan jadi iklan di ini. Saya senang juga itu minum apa namanya Lantong. Iklan lagi, salah. Itu saya harus pesan dari Indonesia. Saya minum kalau sudah sakit-sakit punggung itu. Pas. Lantong. Ini bukan jamu itu. Jamu ini jaga mulut. Jadi makan yang teratur, badan saya makin kurus gitu. Supaya sehat. Kalau saya sehat ini, ya doakanlah saudara-saudara agar saya mendapatkan kekuatan lagi. Nah, itulah saudara-saudara, nanti ada beberapa kali debat yang dibuat supaya saya tampil ngelawan Unirifa. Unirifa itu wanita yang pinter dan mulut nyenyes, bisa gampang, dan orang-orang yang dilawan sama dia itu KO semua. Dilawan sama Edis TV dia kabur gitu. Kalau sekarang ini mau lawan Pendeta Saifuddin Ibrahim, ya kalau saya ngomongkan kalau nggak ngejek orang kan nggak asik gitu. Baik saudara-saudara, terima kasih atas perhatian Anda. Biarlah video-video ini menjadi berkat bagi banyak orang, dan membongkar itu adalah bagian dari tugas kenabian saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Itulah tadi cuplikan atau tayangan yang telah disampaikan. Semoga dari cuplikan tayangan tersebut memberikan manfaat untuk kita semua, menjadi berkat untuk kita semua, serta menjadi pencerahan untuk kita semua dan ilmu. Mungkin tadi yang telah disampaikan, jangan lupa ya, mohon dukungannya untuk channel ini, dibantu di subscribe, di like ataupun share, dan juga komen supaya channel ini terus berkembang. Mohon dukungannya, dan bila ada kesalahan mohon dimaafkan ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.